lain-lain. Pasti ketika ada orang yang ketemu sama Santi bertanya dong, ini siapa? Ini siapa gitu dalam sebuah lingkungan kegiatan itu. Terus dijawablah adalah nyeletuk, itu nak jabe itu apa, nak biasa jabo kok itu nak ya? jabe itu nak biasa, kenapa sih nggak dijawab itu Santi gitu aja. Namanya Santi. Seharusnya kan bisa jawab Santi aja gitu. Kalau lebih menghargai itu orang dari Jakarta gitu. Yang pindah ke Hindu, namanya Santi. Kenapa harus dengan embel-embel nak jabe? Jabo gitu ya. Iya. Dan ya memang sih Santi janda, tahu Santi janda, kenapa harus sampai bilang Santi kan janda, coba kalau single, kalau belum pernah menikah, boleh kok dekat sama anaknya gitu. Dari situ tuh aku nangis, tahu, aku pulang itu aku nangis, dan itu nggak sekali 2 kali, sering ya. Terus apa ya? Aku kan belum tahu, bisa dibilang kena mentalnya Santi gitu. Itu yang bikin Santi down gitu. Sampai Santi itu mikir gini kan, bener gak sih Santi itu masuk agama Hindu gitu. Bener, Santi itu sempat kemarin tuh down, sempat nangis loh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi bersama Santi Dharma Chandra. Om Swastiastu. Janda menyala itu ya. Janda menyala tetap ya. Sebagai ikon janda menyala di Bali yang selalu diundang dengan Jack Bali. Aku baca komennya di yang podcast kita yang kemarin itu. Iya. Oi, I love you Santi Dharma Chandra gitu. Iya, Stungkar janda menyala gitu. Diterima dengan positif lah ya. Seperti itu. Ya enggak apa-apa. Sebagai branding aja bahwasanya janda itu kan lambang bagaimana kita bisa struggle dalam hidup kita, bagaimana berjuang untuk sebagai single parent, bagaimana kita tetap bisa survive dalam menjalani hidup dengan pro kontra dalam di masyarakat itu kan. Kadang makanya Santi memperkenalkan diri dengan storytellingnya Santi dan lain-lain itu nggak malu, ibarat kata itu kan bukan aib sebagai perjalanan hidup. Jadi bagaimana kita jujur terhadap proses diri kita sendiri, seperti itu sih. Dan nah ini San, aku ngundang kamu lagi karena aku lihat story WhatsApp-nya Santi mau balik ke Jakarta gitu ya. Iya sih. Balik ke Jakarta ngambek gitu. Ngambul istilah Balinya ya. Gitu, ngambul. Dan baliknya itu lama. Cukup lama sih, sampai menenangkan diri sih, lebih ke menenangkan diri. Itu udah statusnya galau-galau ke pas di Bali ini menenangkan diri. Emang ada apa sih di Bali? Santi udah berapa lama di Bali ya? Sekitar hampir 3-4 tahun lah. 3-4 tahun ya? Masuk menuju 5 tahun lah sekarang. Menuju 5 tahun lah gitu. Nah mungkin bisa di-share San, apa sih pengalaman atau unek-uneknya Santi terhadap Bali dan orang Bali dan fenomena problematikanya di Bali ini sehingga membuat Santi itu ngambil keputusan buat balik ke Jakarta lagi. Untuk balik ke Jakarta. Tapi Hindu tetap. Kemarin sempat down sih. Kemarin tuh sempat down. Jadi ini aku cerita dari awal. Silakan lah. Okay. Jadi yang pertama itu kan Santi pertegas lagi, Santi masuk di agama Hindu ini kan bukan karena menikah dengan orang Bali, bukan menikah dengan orang Hindu gitu kan, tapi pure Santi benar-benar mencintai ajaran Hindu. Contohnya Trikahi Parisuda, bagaimana kita bisa berpikir suci, berkata baik dan berperilaku baik. Ajaran Trihita Karana, ya kan, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia, hubungan dengan alam. Yang itu tidak Santi temukan di ajaran lain. Ya, terus habis itu ajaran Tatua Masi, Wesada Kutumbakam, hal-hal seperti itu yang Santi itu bahagia dan Santi memilih agama Hindu. Itu yang poin pertamanya. Tapi di dalam perjalanan hidupnya Santi ya kan, ada hal yang membuat kecewa gitu kan, membuat Santi kecewa. Jadi kan sebagai orang baru nih, kalau beli kan memang udah lahir di Bali, udah lahir di agama Hindu, udah tahu lah, sedangkan Santi ini anak baru gitu loh, anak baru yang
punya ekspektasi. Punya ekspektasi yang Ya. tinggi. Jangankan ke pemuka agama, Santi ketemu sama orang Bali pun di luar sana, di luar Bali itu udah Santi anggap seperti guru spiritual. Karena Santi menganggap mindsetnya Santi orang Bali itu semuanya untuk nice, semuanya bisa jadi leader spiritual seperti itu kan. Nah, ketika Santi berbicara di Jack Bali ini, Santi berbicara tentang oknumnya, oknum ya, oknumnya. Tidak mengeneralisir semua ya gitu ya. Orang hampir yang Santi temuin semuanya baik. Semuanya. Ini hanya beberapa persen aja, 0,% aja. Mungkin ini juga sebagai pelajaran hidupnya Santi. Karena setiap manusia memiliki karakter yang berbeda-beda. Kalaupun ada yang sama di luar yang Santi temui, mungkin bisa jadi renungan juga. Iya, seperti itu kan. Nah, ini Santi tuh malam itu merenung. Kenapa ya Tuhan mengirimkan Santi ke Bali gitu kan? Pasti ada reason, ya kan? Ida Betara kenapa naruh Santi di Bali? Waktu itu Santi mau ke Korea loh. Pernah waktu itu sebelum Santi divorce, itu kan Santi udah pengen hidup di Korea, lanjutin studi, kuliah dan lain-lain gitu kan. Tapi itu udah ngurus visa dan lain-lain. Tapi ada kejadian suatu hal yang Santi nggak bisa ke Korea. Terus akhirnya dengan divorce dan kehilangan banyak hal yang Santi alami, akhirnya Santi ada job kerjaan di Bali dan sampai sekarang seperti itu. Job kan. Kerjaan. Iya, Apa itu. Waktu itu sempet ngonten juga tapi di channel lain kayak gitu kan. Terus Santi berpikir kan, di Hindu ini yang ditekankan kan ajaran leluhur Nusantara. Paham ya? Seperti itu kan. Tapi kenapa di Hindu ini kita sebagai minoritas? Cek aja di Google ya, berapa persen lah dibandingkan dengan agama lain. Padahal ini fondasinya Nusantara loh, fondasinya Indonesia loh. Ya. Bhinneka Tunggal Ika siapa yang bikin? Kalau bukan dari Emputan Tular, ya ajaran-ajaran beliau yang luar biasa tentang bagaimana tentang toleransi, bagaimana menyatukan suku, agama, budaya, bahasa, udah dicetuskan dalam Kitab Sutasoma, ya seperti itu kan. Tapi kenapa Hindu nggak bisa jadi mayoritas di Indonesia sendiri? Padahal itu lambang negara loh, Garuda Pancasila. Pasti ada pertanyaan dong dalam dirinya Santi, seperti itu. Nah, untuk masalah ini Santi ke Jakarta itu lebih ke cenderung ke masalah pribadi sih, personal, seperti itu. Jadi mungkin Santi cukup shock, misal ini Santi sambil gemeteran ya, mengumumkakan ini. Memang nggak semua, Santi bilang oknum kayak gitu. Beli tahu sendirilah kayak penampilan Santi, kayak pengen lipstik yang memang kayak menyala, baju juga harus rapi, harus wangi dan lain-lain. Karena Santi juga harus dengan konten, bagaimana kita membawa diri dan lain-lain. Pasti ketika ada orang yang ketemu sama Santi bertanya dong, ini siapa? Ini siapa gitu dalam sebuah lingkungan kegiatan itu. Terus dijawablah adalah nyeletuk itu nak jabe itu nak biasa jabo kok itu nak jabe itu nak biasa. Kenapa sih nggak dijawab itu Santi gitu aja? Namanya Santi. Seharusnya kan bisa jawab Santi aja gitu. Kalau lebih menghargai itu orang dari Jakarta gitu. Yang pindah ke Hindu namanya Santi. Kenapa gitu. Harus dengan embel-embel nak jabe? Jabo gitu ya. Iya. Dan itu yang sebenarnya kalau untuk kegiatan agama Hindu sendiri aku sampai gemeteran nih. Ya memang ada value nilai ilmu yang Santi dapat. Tapi ada juga yang bikin Santi nyesek gitu. Misal Santi diundang lah di suatu ada kayak suatu lingkungan gitu. Yang undang ini kagum sama kontennya Santi, kagum. Oh Santi pinter ya anaknya ya, oh Santi orangnya cerdas ya, oh Santi orangnya semangat ya. Dan waktu itu beliau punya anak laki-laki yang memang berkasta lah ibarat kata. Ini Santi sebut mungkin kayak oknum ya, bukan semuanya. Yang baik banyak, tapi ini mungkin segelintir orang yang memperlakukan Santi seperti itu. Terus habis itu dia kenalan dong sama anaknya gini. Oh ya kenalan,
tahu sendiri lah orang Jakarta itu kan welcome ya, sama siapapun is okay gitu. Tapi Santi jangan sampai punya hubungan spesial ya sama anaknya beliau ini. Karena kan Santi janda gitu. Terus tak giniin. Santi kan langsung mikir ya. Oh, ajaran Hindu emang kayak gini ya. Santi kan langsung memikirkan kayak gitu kan jatuhnya kan. Padahal di agama Hindu tuh diajarkan bagaimana kita memandang manusia itu dengan atmannya. Ngerti nggak? Kenapa harus sampai Santi itu ya memang sih Santi janda, tahu Santi janda, kenapa harus sampai bilang Santi kan janda, coba kalau single, kalau belum pernah menikah, boleh kok dekat sama anaknya gitu. Dari situ tuh aku nangis, tahu, aku pulang itu aku nangis, dan itu nggak sekali 2 kali, sering ya. Terus aku kan belum tahu dulu awal-awal masuk agama Hindu kan belum bisa membedakan merajan dan pura kan. Aku belum bisa membedakan itu gitu. Aku pikir merajan itu ya pura. Aku kan ya memang sih itu tempat untuk sembahyang, sama-sama sembahyang lah, merajan sama pura gitu kan. Terus diundanglah di suatu wilayah gitu, sama satu keluarga waktu itu. Ya keluarganya banyak yang baik, tapi ada orang itu yang agak kayak ngejudge gitu kan, namanya kita content creator ya gimana sih kita harus ceria, harus bisa membawa diri dan lain-lain kan. Ya aku foto-foto di Merajan dan lain-lain gitu kan. Terus akhirnya diginiin, kamu tahu nggak itu kan tempat sembahyang keluarga, Merajan keluarga gitu kan. Ngapain kayak kamu di situ gitu. Dari situ tuh aku mikir, ya ampun, gue di Bali kayak orang hilang tau, gue bilang kayak gitu. Abis itu aku diundang lagi, aku nggak mau. Aku gimana ya? Minder sih kalau urusan keluarga itu, aku minder banget gitu. Maksudnya aku kok nggak ngerti itu ngapain foto di kayak aku kan kayak ngambil foto di Merajan gitu kan. Ya yang keluarga lain is welcome gitu sama Santi, ramah, kayak Santi ditawarin minum, ditawarin karena makan. Itu Merajan sifatnya kan privasi untuk keluarga itu. Nah, terus tapi tanda tanya ya, kenapa keluarganya ngundang Santi gitu? Kan Santi nggak datang karena ujuk-ujuk sendiri salah di situ. Salah lo ngundang konten kreator kan otomatis harus ada dokumentasi. Ya mungkin ada, mungkin dianggap Santi sebagai yang kayak Santi kan orangnya ceria sama siapa aja mungkin kayak dibilang banyak tingkah atau kayak gimana, kita kan nggak pernah tahu ya. Santi sebelumnya juga mohon maaf juga kepada siapapun, mungkin Santi dibilang tingkahnya banyak dan gimana kayak gini. Ya dari dulu memang Santi seperti ini gitu, karakternya Santi seperti ini gitu. Terus misal nih ada ide bagus lah ngedeketin Santi, terus dibilang gini, gimana itu Santi kalau nikah sama Brahmana, merajanya gimana, anak-anaknya gimana gitu. Ya Santi kan ikut laki-lakinya aja ya, ngerti nggak? Aku bilang kayak gitu kan. Tapi kan kalau Santi diomongin kayak gitu, ya udahlah, masalah nikah atau gimana kan itu urusan Tuhan ya. Ya tanya dong, ide bagusnya, kenapa mau sama Santi? Santi orang luar Bali, Santi Dharmika Hindu, Santi janda, sampai Santi mikir, ada nggak ya kayak orang tua di Bali yang mau nerima Santi gitu, dengan kondisi Santi yang seperti ini. Mungkin kalau Santi orang-orang bisa ngelihat, Santi konten kreator YouTube, ada nilai plusnya di situ. Tapi secara personal pribadi, ada nggak yang mau nerima Santi? Maksudnya tadi Santi bilang ada nggak orang tua yang mau nerima kondisi Santi? Kenapa orang tua? Berarti yang selama ini menolak Santi jadi, artinya men-cancel itu pihak orang tuanya berarti, bukan anak-anaknya gitu yang masih muda gitu ya. Emang gimana orang tuanya biasanya gitu? Baik sih, ini kan pengalaman Santi nggak sekali 2 kali ya. Habis itu Santi, ternyata gini ya, kan kayak gitu kan. Jadi waktu itu Santi Santi tuh ya, Santi juga mohon maaf juga, perjalanan hidup Santi juga nggak mulus-mulus banget gitu kan. Santi ngalamin divorce, cerai, nggak ada kok perempuan yang mau cerai itu, nggak ada. Nggak ada. Dari dulu cita-citaku tuh aku pengen jadi ibu rumah tangga, bener. Dari dulu cita-citaku pengen jadi ibu rumah tangga.
capek tahu kita keliling kayak ngonten, kerja di luar, capek loh. Aku lebih milih ingin ngabdi sama suamiku. Dari dulu cita-citanya Santi ingin jadi ibu rumah tangga. Tapi keadaan yang membuat harus seperti ini gitu. Karena harus ada anak-anak yang harus Santi nafkain. Ya. Kalau misal mungkin karena ruang lingkupnya Santi kegiatan agama dan lain-lain, makanya ketemunya sama itu lagi gitu kan. Kalaupun ada yang protes, misal kok Santi sempat juga deket lagi gitu kan, misal ya sama orang yang berkasta lah, misal kayak gitu kan. Dia itu mau jalan sama Santi tapi nggak ngakuin Santi sebagai pacar. Karena mungkin malu. Terus aku dibilangin gini, kamu nggak tahu sih adat istiadat di sini, digituin kan. Terus aku bilang gini kan, aku kan bukan penjahat, aku bukan ngelakuin kriminal di Bali. Maksudnya kenapa kamu nggak pede sama aku? Aku bilang kayak gitu. Akhirnya udah aku tinggal lah. Aku nggak mau. Kenapa dia nggak mau ngakuin itu? Ya mungkin malu lah. Malu karena Santi jandanya. Terus atau... apalagi ya itu karena bukan dari golongan mereka kan. Oh, mereka si cowoknya ini orang dalam bahasa Balinya berkasta gitu lah. Orang anak ide bagus juga atau ya, anak gitu agung dah. atau ya gusti. Pokoknya berkasta lah gitu ya. Oke. Kayak gitu. Terus aku langsung kan, oh ya udahlah, aku bilang kayak gitu kan. Terus jujur Santi di Bali nggak punya siapa-siapa ya. Keluarga juga nggak ada. Yang Santi punya hanya hatinya Santi. Bagaimana Santi bisa, sampai Santi tuh pernah loh dipanggil sama juru bendesa. Santi ngobrol sama juru bendesa itu kan tanya sama Santi kan, Santi ini kan di Bali kamu sendiri digituin kan. Terus nanti kalau ada apa-apa gimana, dalam arti kalau Santi meninggal atau kayak gimana kayak gitu kan. Terus Santi bilang gini, Pak Jero, kalau Santi meninggal belum menikah, cukup dia aben aja biasa ya. Abunya Santi nggak usah upacara, abunya Santi taruh di laut sama canang satu aja udah cukup. Nggak usah upacara ini itu, abunya Santi taruh di laut, di pantai, kasih canang satu, dupa, udah cukup. Santi udah seikhlas itu hidupnya Santi. Tapi kalau rencana Tuhan Santi bisa menikah, biarkan Santi mengabdi di merajannya suaminya Santi. Santi tuh mikir kayak gitu ya. Jadi Santi juga nggak ngerti juga kadang ya, namanya Santi juga punya perasaan ya, ibarat kata kayak gitu. Yang baik banyak, yang baik tak akuin banyak, tapi ya itu mungkin oknum lah ya yang kayak gitu-gitu. Makanya aku sampai mikir, apakah hidup aku serendah ini gitu. Aku ngerasa kayak gitu. Cuman gara-gara masalah itu aja, kasta itu aja, persoalan gitu aja. Karena aku mikirnya, tadi katanya yang baik banyak, tapi kok mumet dan ninggalin Bali itu gimana? Ya itu? Karena itu nusuk perasaan banget sih. Ya. Karena kan jujur setiap manusia kan ada rasa insecure ya, ada permasalahan trauma tentang keluarga. Aku tuh paling deep, paling dalam tentang keluarga. Aku tuh nggak pede tentang keluarga. Sangat aku nggak percaya diri sama keluarga. Aku bilang kayak gitu kan. Terus ketika ada juga misal cowok ngedeketin Santi juga, Santi pertegas gini, hidupku ini complicated banget. Ya, perjalanan hidupku ini kayak gini. Aku bilang kayak gitu kan. Baik buruknya aku diperlakukan orang lain, one day kalau kita menikah, tergantung kamunya membawa aku gimana. Ya kan, kamu bisa nggak memperjuangkan aku dengan statusku seperti ini? Aku nggak punya siapa-siapa. Ya ibarat kata hidup matiku ya di suami lah. Ya, kamu bisa nggak menempatkan aku yang benar-benar aku bisa dihargai di keluarga kamu? Seperti itu. Jadi mungkin ini case-nya juga aku juga shock tentang permasalahan kasta gitu kan. Aku jadinya pernah banyak yang tanya misal aku kan nggak mikir kasta gitu-gitu, aku nggak mikir lah sama siapapun. Ketemu Dadong di pasar, aku cium tangannya, aku juga
mau sama siapapun, kayak misal aku dibeli apa gitu kan, ibu Titiang beli ini ya gini kan, sama siapapun Santi berusaha untuk belajar bahasa Bali halus. Berarti Sama Santi sama Sulingge sama orang berkasta Brahmana, Satria itu dan Sudra pun Santi sama. bahasa halus karena yang Santi lihat itu atman manusianya, atman jiwanya. Sekarang di Hindu kita kan ada Pancasrada ya. Yang kelima kita moksa, tujuan agama Hindu moksa. Jujur tujuan Santi moksa. Moksa tam jagadita yaca iti dharma. Lahir lagi ke dunia ini capek loh. Jadi manusia itu capek loh, capek nggak? Capek kan. Kalaupun kita reinkarnasi Purnabawa, ya kalau kita bisa lahir jadi manusia lagi. Iya, iya kalau kita bisa lahir jadi manusia lagi. Kalau enggak, kita bisa jadi hewan melata, kita bisa jadi pohon, kita bisa jadi apapun yang Tuhan kehendaki gitu kan. Makanya Santi itu berusaha untuk ingin moksa. Even Santi masih belajaran lah, Santi masih amatir lah kayak gitu kan. Makanya yang Santi lihat misal ya, Santi lihat dadong-dadong di pasar ya, dia jualan canang atau jualan nasi jinggo lah ya, jualan canang atau jualan nasi jinggo, dia dapat untung laba 50 atau 100 ribu per hari. Ya, ketika dia jualan, dia benar-benar menerapkan trikaya parisuda. Berpikir suci, berkata baik, nice sama semua orang, berperilaku baik, pulang dia bisa ngasih anjing makanan, menerapkan trihita karana, ya kan? Bisa jadi dadong itu moksa loh, meskipun cuma ngaben biasa. Kita nggak pernah tahu perjalanan manusia itu, maka dari itu Santi menghormati siapapun. Santi menghormati siapapun akan hal itu. Itu yang makanya Santi tuh cinta dengan ajaran agama Hindu. Tapi dalam perjalanan ini adalah yang kayak dikit-dikit nak jabe, dikit-dikit nak jabe gitu. Dikit-dikit nak jabe gitu ya. Berarti sering nerima perkataan begitu ya. Sering. Bahkan yang mengatakan itu ada Santi kan sering bergaul sama Sulingge, kita lihat ya. Sulingge ada nggak yang sampai mengatakan begitu? Santi nggak bilang Sulingge baik sama Santi banyak. Berarti yang ada enggak, yang tapi tidak semua gitu. Santi bilangnya oknum ya. Oknum. Ya bukan, ya aku nggak tahu pemahamannya, mungkin kalau dibilang nak jaba ya Santi nggak apa-apa lah. Santi kalau dianggap. Tapi kan realitanya benar. Maksudnya. Ya nggak apa-apa kalau nak jaba pun Santi nggak masalah aslinya. Tapi ngerti nggak sih konotasi yang apa yang membuat Santi sedih dipanggil nak jabo itu? Gimana ya? Misal kita tahu lah ya bagaimana orang yang merendahkan atau enggak gitu. Kan pembawaan diri kita tahu lah ya. Gestur tubuhnya atau bahasa tubuh, bahasa intonasinya mungkin gitu ya. Iya, jadi kayak gitu. Jadi kenapa sih nggak dibilang nak Jakarta atau apa gitu, atau apa misal dari Pulau Jawa, nak Jawa, atau bisa dibilang Santi aja udah cukup gitu kan. Ya kalau Santi lahir nggak berkasta pun juga nggak apa-apa kok. Santi ikhlas. Santi nggak apa-apa. Bahkan di itu nak janda itu pun sebenarnya masalah ini berarti jabonya yang mungkin sakit hati ya. Jabonya dan kayak ketika Santi deket sama laki-laki yang dianggap yang memang berkasta gitu ya. Jadi kayak Santi tuh kayak dianggap ya gimana sih, tahu sendiri lah ya pembawaan diri orang kayak gimana. Kayak ngerendahin gitu kan. Kayak ngerendahin gitu, kayak menganggap dirinya lebih tinggi daripada. Ya, kayak Santi tuh nggak pas, gimana Santi kalau nikah sama ini gitu kan ini. Ya pro kontra ada, yang dukung ada, yang kontra ini loh yang kadang bikin down itu. Sebenarnya gimana sih Kak? Santi balik tanya nih sama Bli Erwin. Ya. Sebenarnya sistem kasta di Bali itu bagaimana sih? Santi nggak masalah dibilang di bawah nak jaba juga nggak masalah, karena tujuan Santi kan untuk Tuhan gitu. Cuma Santi kadang yang bikin insecure, yang bikin sedih itu kan Santi punya trauma tentang keluarga gitu. Apakah Santi menurut Bli Erwin apakah Santi sehina itu? Ini sebenarnya sensitif sekali. Cuman aku dari dulu sebenarnya pengen bahas, cuman kan sebenarnya masalah kasta ini kan di Bali. Karena memang pelik sekali dan sudah terlanjur mengakar lah, membudaya di Bali. Gitu. Kasta itu bahkan jangankan di lingkup
orang-orang rohaniawan, bahkan di dalam bahasa Bali pun ada kastanya kan. Iya. Berbahasa Bali misalnya dengan orang yang dianggap kastanya Brahmana atau orang Menak lah bahasa Balinya ya. Menak itu yang orang Brahmana atau Ida Bagus, Anak Agung, Gusti itu Dewa itu orang Menak dianggap. Pasti orang Bali itu, orang tua-tua itu pasti mengatakan ini Ampura kalau kenal sama orang baru, mohon maaf, kamu orang Menak atau bukan? Kalau orang Menak, ya aku pakai bahasa dalam artinya kalau orang Menak, aku pakai bahasa halus sama lu. Kalau orang Jabo ya udah aku biasain aja gitu. Oh, berarti jadi kan ada diskriminasi. Ada seolah-olah ada diskriminasi kan begitu kan. Kenapa kayak gitu? Berarti Tuhan menciptakan manusia. Aku sering soalnya gitu ketemu di Bali kan, misalnya ke jalan-jalan ke kabupaten lain misalnya gitu. Oh dari mana deh? Dari Gianyar bu. Gitu. Ampura nak Menak atau nak Jabang ya gitu. Serius ditanya? Serius, orang Bali sering gitu. Mohon maaf, kamu orang Menak atau orang Jabang gitu. Tujuannya tahu nggak? Nanya gitu. Kalau lu orang Menak, saya pakai bahasa halus sama kamu. Atau gitu, lebih gini lah, menghormat lah istilahnya gitu. Kalau bukan nak Menak, to the point. Kalau bukan nak Menak ya biasain aja gitu. Apakah yang dilihat bukan atman Tuhannya? Ya, di ajaran agama Hindunya. Itu yang bikin Santi sedih. Itu karena sudah membudaya kan, sudah dari turun temurun begitu. Nah, kemudian selain bahasa, itu dalam baru lingkup bahasa aja loh. Selain itu di lingkup apa lagi aku baca-baca tadi di bukunya. Pakaian, makanan. Kayak gitu. Dalam pakaian, makanan. Pakaian misalnya. Kalau misalnya Santi lah nikah sama anak Ida Bagus gitu ya. Santi nikah sama anak Ida Bagus, misalnya dicuci itu. Cuci pakaiannya nggak boleh satu nggak boleh barengan, nggak boleh digabung. Tapi kok boleh kalau suami istri berhubungan badan? Oh, berhubungan badan kan telanjang. Masa telanjang? Pas tidurnya mungkin. Oh, iya. Pas tidurnya, emang telanjang tidurnya. Ya kita nggak pernah tahu ya. Kalau pas tidurnya kan pas otomatis ada nempel kan. Iya, nempel pakaiannya. Emang setiap hari tidur telanjang kan nggak? Masalah itu pakaian aja kan, sedangkan mereka jasad mereka raga mereka kan bersatu. Ya. Kenapa harus ada perbedaan seperti itu gitu? Ya itu mungkin kebijakan setiap keluarga ya, hak masing-masing lah, terserah kalau menganut kayak gitu kan. Terus ada lagi juga sekarang Beli Erwin sama Santi sama-sama konten kreator lah ya. Konten kreator ini kan mumet. Diakuin mumet kan, bagaimana kita bisa membawa diri, bagaimana kita bisa mengambil hati ke narasumber, bagaimana kita bisa menempatkan, belum lagi mumet editan, belum lagi bagaimana posting, ini apa yang bisa di-cut atau apa yang pantas layak di publik. Kan kayak gitu, orang lihatnya kan enak, konten kreator cuma ngoceh doang, ngomong doang gitu kan. Mereka nggak berpikir bagaimana kita menyiapkan mentalnya semua itu. Ya, Santi pertegas, Santi masuk di agama Hindu, Santi masuk di Bali. Semuanya itu semesta yang menggerakkan. Dan Santi memakai semangatnya, Empu Kuturan ya. Bagaimana untuk merangkul semua umat dan masyarakat ya. Seperti itu. Empu Kuturan menciptakan pura 3 yang di setiap desa, bagaimana yang dulu sekte-sektenya banyak, beliau bisa merangkul dan lain-lain gitu ya. Itu yang Santi pegang sampai sekarang. Tapi realitanya di lapangan ya, perbedaan tuh banyak banget. Itu yang bikin Santi pusing. Contoh, Santi ngonten diundang sama ini, misal ada kan biasanya ada kayak perkumpulan umat, ini kawitan apa, ini apa. Santi kan netral ya, karena Santi juga kawitan aja kagak ngerti, pendarman Santi aja kagak ngerti. Kawitan Santi Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa udah. Tapi kan kalau di sini kan ada yang kawitan ini, kawitan itu, kawitan ini gitu kan. Terus habis itu Santi ngonten nih, habis dari ngonten dari ini gitu kan, perkumpulan ini. Nanti tuh ada tuh omongan kayak, kok Santi ngonten di sini ya? Sebenarnya Santi tuh Hindu apa ya? Kan jadi pertanyaan. Hindunya ada berapa jenis? Kalian sesama Hindu, sesama Bali loh.
Santi kan netral aja, sama siapapun Santi hormatin, sangat Santi hormatin, ya. Mau yang ini, mau ngundang ini, mau ini golongan itu, yang Santi ambil kan ilmunya, sejarahnya seperti apa, just it, ya. Tapi setelah itu belum lagi. Ini Santi jujur dalam hati nggak ada tujuan apa-apa, ya. Demi Tuhan Santi sampaikan di Jack Bali ini khususnya karena apa? Nanti yang jadi korban umat bingung, ya. Misal ya buat para pemuka agama khususnya. Pemuka agama khususnya. Itu kan Santi juga adalah golongan ini, golongan itu. Oh, ya. Sulinggih dari ada kota-kotaan juga kan, Sulinggih dari ini gitu. Ya ada. Tapi ada juga Sulinggih yang universal gitu ada. Ya maksudnya kan tadi kan apa di Bali kan kayak mengenal terah kan. Nah Sulinggih ini terah ini apa Sulinggihnya apa, Sulinggih terah ini kan apa. Itu kan balik lagi ke kebijaksanaan masing-masing, kawitan ini apa. Pasok, Sulinggih pasok, Sulinggih. Ya itu kan ada kan kayak gitu-gitu kan ada gitu kan. Coba duduk bersama semuanya. Sulinggih seluruh Bali duduk bersama deh. Duduk bersama tanpa melihat dari mana dan dari mana. Memikirkan nasib umat. Benar-benar memikirkan nasib umat ini gimana ke depannya. Karena Santi sendiri ya kan, lihat aja puyeng gitu. Nanti Santi ngonten dengan ini misal kayak gitu. Adalah ngomongin ini gitu. Nanti ngomongin ini. Kan Santi jadi mikir. Sebenarnya ajaran maksudnya ngomongin Santi konten sama anggaplah pemuka agama A gitu. Ngomongin pemuka agama ini ngomongin pemuka agama B gitu. Maksudnya atau gimana? Jujur itu ada. Ada case kayak gitu. Ada case permasalahan kayak gitu. Maaf sebelumnya Santi di media bukan Santi. Nggak usah nyebut nama. Enggak. Kita bahas fenomenanya aja. Ini maaf, ini sebagai renungan semuanya. Karena ini untuk masa depan di umat Hindu ke depannya seperti apa. Coba cek jumlah agama Hindu di Indonesia ini mayoritas atau minoritas, urutan keberapa, ya seperti itu. Terus Santi itu kadang sebagai orang bodoh ya, Santi sebagai orang bodoh, kok nggak ngajarin ajaran Trikaya Parisuda sih? Kenapa nggak berpikir suci sih? Kenapa harus ada negative thinking gitu? Itu yang kadang Santi berpikir. Santi berpikir ini buat renungan semuanya. Demi anak cucu, demi umat kedepannya, duduklah bersama, tinggalkanlah ego. Umat nih yang jadi bingung. Umat mau ngadu ke siapa? Ya, seperti itu loh. Kalau aku bicara atau baca-baca buku tentang watak orang Bali kan ini banyak di belakang aku ini. Iya, bukunya banyak banget. Tentang watak-watak orang Bali banyak itu kan. Beli Erwin kan dari Bali asli kan. Ya, dan aku juga dari Bali asli. Ya karena memang ini menurut buku yang aku baca sih ya, nggak tahu benar. Karena ternyata orang Bali nyaman dengan feodalisme gitu. Karena orang Bali cenderung lebih senang disapa dengan bahasa lalu, saking napi guys, diramahin dengan apalagi dengan mucik mangus gini, iring pak iring gitu, boy naik langsung gitu. Nah ini ada cerita juga di dalam buku, salah satu buku, ada cerita dalam bukunya judul Basa Basi Bali. Karyanya Pak Gede Arianto Sutamo ini mantan jurnalis juga beliau. Yeah. Jadi ada namanya Wayan Krug di buku itu ya. Wayan Krug. Dia orangnya dulu miskin, pakaiannya lusuh, komal gitu. Tapi warisannya banyak. Hektar-hektaran lah sawah gitu. Adalah investor. Ada investor ngajak si Wayan Krug ini kerjasama. Oke. Pak Wayan Krug, ini investor Jepang diceritakan di buku itu ya. Oh, kita kerjasama yuk, aku mau bikin usaha bisnis ya di sawahmu ya, bisnis hotel lah itu apa pula, okay. bisnis lah gitu.
Akhirnya kan jalanlah bisnisnya sampai berkembang sampai jadi Wayan Keruk nih kaya. Gaya hidup yang rumahnya jelek, tidak dari miskin itu akhirnya di rumahnya dibuat jadi tiga gini, jabo tengah, kayak puro lah gitu. Kayak utama gitu. Gitu. Nah, terhadap karyawan-karyawan di bisnisnya itu semua dia minta, dan yang nyakapin tanah, maksudnya yang urusin tanahnya dia banyak ini. Jadi gini ya, mulai sekarang panggil saya Gusti Aji Krug gitu. Dari Wayan Keruk dia minta, karena dia udah kaya, merasa kaya kan, panggil saya Gusti Aji Krug gitu. Dipanggil lah, namanya jadinya Gusti Aji Krug. Karena sudah saking kebiasaan Gusti Aji Krug, nggak puas juga anaknya ditambahin Gusti Agung Aji Krug. Nama anaknya ditambahin lagi. Gusti Aji Agung, Gusti Agung gitu. Cucunya lagi Agung, jadinya anak Agung gitu. Dia berpikir apa salahnya kita mengubah nama, kan toh juga kita mampu dan gini. Gitu. Berarti bisa diubah. Nah itu kan artinya kan orang Bali memang menikmati feodalisme itu. Mungkin tidak semua ya, ini kita bicara oknum lah gitu. Jadi kan kalau aku baca-baca buku itu memang satu sisi memang menikmati feodalisme. Setauku yang mental selain feodal itu cuman yang egaliter itu setara itu di Buleleng aja sebenarnya. Kalau di Buleleng meskipun kan kamu dulu kuliah di Buleleng ya? Ya, di mana itu? Mungkin kalau di Buleleng itu ya meskipun anak dia tidak ayu itu biasa dicai-cai cicing nani. Cai gitu. itu artinya apa? Kamu. Oh, cai itu kamu. Cai itu bahasa kasar, bahasa Bali. Nah, ide bagus pun cai. Cicing itu anjing. Anak ide bayu, ide bagus tuh dianjingin biasa di Buleleng, nggak baper juga dia gitu. Lebih open minded lah. Karena mungkin Buleleng itu kan tempat-tempat gini dulu. Pemerintahan. Pusat pemerintahan dan jadi ya sudah banyak bergaul dengan orang-orang di luar kan, lebih mindsetnya lebih terbuka mungkin ya gitu. Iya, jadi sebenarnya kayak yang baik sama Santi banyak banget. Pemuka agama yang nolong Santi banyak banget. Santi juga matur suksma banget atas semua kebaikan yang diberikan siapapun, baik sahabat-sahabat Santi yang di Bali, siapapun itu Santi ucapkan terima kasih. Mungkin yang berapa persen, 0,0 sekian persen yang memperlakukan Santi seperti ini, dan mungkin ini adalah titik kelemahan Santi yang insecure terhadap keluarga, yang ya bisa dibilang kena mentalnya Santi gitu. Itu yang bikin Santi down gitu. Sampai Santi itu mikir gini kan, bener gak sih Santi itu masuk agama Hindu gitu. Bener, Santi itu sempat kemarin tuh down, sempat nangis loh. Sempat ingin pindah lagi ke agama? Bukan pindah. Pernah. Jadi Santi kan udah belajar agama ini gitu kan. Kenapa sih banyak, Santi kan berpikir ya, kenapa banyak konflik dari agama, debat-debat, saling menghina dan lain-lain kayak gitu kan. Akhirnya Santi juga suksma banget kepada salah satu tugas ya yang sangat support Santi. Dia bilang gini, udah kamu ke Jakarta dulu dikituin, kamu tenangin diri dulu, kamu buktiin kamu bisa untuk mengembangkan sayap kamu. Nanti kalau kondisi udah baik, kamu balik ke Bali. Tugas ini luar biasa ya. Ketika Santi ngonten sama yang mungkin bukan golongan beliau gitu kan, disupport dia. Jadi tugas Santi mau ngonten di sini, boleh nggak? Aku bilang kayak gitu kan. Memang Santi dekat sama itu. Boleh kesana aja sayang, maksudnya iya kesana aja konten sama beliau. Tugas Santi kayak mau kesini, nggak apa-apa, ayahin beliau gitu. Tugas Santi mau ngomongin kayak gini, udah kamu ke Jakarta dulu sampai kondisi tenang. Sampai Santi mikir, sampai Santi tuh bilang sama Tugasnya, Tugas ini enak, ide bagus gitu. Iya, itu baik banget support sama Santi. Kalau dia nggak menjudge Jabo, enggak tapi orang tuanya gimana?
Biasanya kan orang tuanya, anak mudanya enggak, orang tuanya yang. Itu kan karena orang tuanya juga Tahu. jujur belum tahu hubungan kita. Belum tahu hubungan. Belum tahu hubungan kita karena aku juga aku belum siap gitu. Aku belum siapnya gini, kalau orang tuanya tahu, misal kalau setuju, kalau nggak setuju, berarti masa-masaku, hari-hariku sama Tugas ini akan berakhir. Aku aku belum siap kehilangan. Kalaupun setuju ya atunggara. Jadi kan ada dua kemungkinan nih yang aku harus siap. Ya, terus kan gampang ini, kenapa nggak di fairin aja, kenalin ke orang tuanya biar cepat tahu kepastian. Takut. Oh, takut shock menerima. Aku takut masih lebih ke menyiapkan mental sih. Aku lebih ke pasrah sama Tuhan gitu. Aku pasrah banget sama Tuhan. Aku bilang sama aku sebenarnya kasihan juga sama caranya Tuhan. Gini aja San, caraku dulu yang aku ambil. Tugasnya ini yang suruh komunikasi dengan orang tuanya. Ibu, gitu biasanya kan ibu kalau misalnya misalnya ibu menikah sama orang luar, tapi dia janda, tapi dia harus jadi orang Bali, dia udah janda, gimana ibu gitu. Kan bisa, cara aku gitu dulu. Iya, ada waktunya. Sebelum aku nikah 3 pacarku. Enggak. Oh ya, udah tahu. Curhat kan. Udah. Emang lu playboy sih. Emang gila-gila nih ya. Emang gila lu ya. Enggak usah. Ini kan. Enggak, tapi itu kan perjalanan perjalanan hidup kamu ya, enggak masalah, semuanya kan berproses ya kan. Mau punya pacar 3, mau punya pacar 5, semuanya itu kan sebenarnya boleh sih. Boleh. 3 kan? Yang istriku sekarang janda 1. Yang lebih tua dari aku 1. Gitu. Lu berondong berarti? Gue berondong. Oh, berondong. Bingung lah gue nih gitu. Yang mana gue seriusin mau tak nikahannya. Dari sebelum gue kenalin tuh, tak tanya dulu nyokap. Bu, nih aku jujur-jujurnya sama ibuku. Ada 3 dekat sama cewek nih gitu. Janda 1. Yang lebih tua 1. Bocil 1 nih istriku yang bocil. Sedangkan ibu kamu gak milih janda dong? Yang jelas jangan janda sama yang lebih tua dari kamu. Itu kan itu yang bikin insecure. Ada nggak ibu kamu aja nggak nerima janda? Coba kamu memikirkan nggak perasaan janda itu? Nah itu nggak ngerti juga gue. Ya, memikirkan nggak? Itu sementara yang kita diwajibkan untuk hormat pada orang tua. Kalau kita melanggar anjurannya, dibilang lagi nggak hormat, kamu mementang, kan ibu udah nggak kasih gitu, gimana? Itu bingungnya orang Bali kan? Iya, makanya itu aku selalu aku nggak punya siapa-siapa, aku cuma punya Tuhan aja. Aku punya Tuhan sama leluhur aja. Hidupku aku udah pasrahkan sama beliau. Terus aku setiap ketemu sama Tugas itu aku harusnya kasihan. Aku kasihan. Kasihan tuh dalam arti dia bisa nggak ya dengan hidupku yang complicated gini gitu. Dia siap nggak akan hal itu? Dia bisa nggak memperjuangkan aku? Dengan pro kontra. Menurutku kalau kamu serius sama dia, mending lo jujur aja. Tapi jangan juga jujur banget. Jujur maksudnya gimana? Kesehariannya Santi setiap hari itu sebagai ini ngapain aja? Loh, aku jujur aktivitas dia tahu begini gitu. Aku gitu sama calon istriku dulu. Aku jujur misal kayak mau ngonten tadi gini-gini kan. Yang jadi permasalahan kan dia membawa aku ke keluarganya. Oh iya ini. Itu kan. Aku tuh kasihannya sama aku tuh kayak apa ya? Dia tugasnya udah atau enggak? Single dia. Oh, single. Belum pernah menikah. Okay. Ya segitu. Aku nggak tahu. Aku pasrah aja sama Tuhan. Aku nggak ngerti juga. Aku juga sebenarnya kalau untuk masalah jodoh juga aku nggak pilih-pilih dalam arti gitu. Tapi kan aku juga membutuhkan orang yang nyambung sama aku. Aku nyaman sama dia. Aku di Hindu tuh aku pengen bahagia. Aku pengen bahagia. Di statusnya katanya ada yang bertanya, Kak Santi gimana sih caranya biar bahagia? Kamu jawab, jadi janda sayang. Karena jadi janda juga ada nggak bahagia. Jadi jandanya mumet juga, gitu kan? Aduh, salah loh.
Pusing deh gue. Karena mereka lihat Santi di konten itu kan selalu ceria kan sama nah ini pejabat juga itu. Ini aku tegasin lagi. Santi membuat konten Santi Dharma Chandra ya. Santi itu ingin setiap manusia itu berhak untuk dekat dengan Tuhan, dekat belajar dengan agama. Baik dia kerjanya di klub malam, dianya biduan penyanyi, dianya siapapun itu, dia bisa belajar agama dengan enjoy, dengan fun gitu kan. Mungkin tepatnya spiritual atau apa? Agama berarti ya? Agama dan spiritual ya. Nah, makanya mungkin teman-teman yang melihat Santi di media sosial lain, misal kayak di Facebook atau di manapun, Santi kan pakai kemben. Santi tuh hari-hari tuh suka pakai kemben loh. Santi pakai kemben, Santi berjemur setiap hari, menikmati hari dan lain-lain gitu. Ada juga yang bilang, pakaiannya nggak mencerminkan orang beragama ya, nggak sesuai dengan konten YouTube-nya ya. Terus tak pikir-pikir, lah kita di agama Hindu kita ajaran leluhur. Leluhur zaman dulu pakai kemben terus everyday. Bahkan tahu sendiri pakaian orang Bali zaman dulu gimana sih yang kayak gitu kan. Apakah kalian menghujat leluhur? Ya kan? Yang Santi pakai ini kan baju leluhur. Setiap hari. Ya mungkin aja neneknya Santi, leluhurnya Santi hari-hari di story kan Santi sering post pakai kemben. Yang penting konteksnya kan misalnya di tempat apa gitu. Kalau di pantai bikinian nggak apa-apa gitu kan. Ya kan semuanya tempat bijak ya. Kalau yang jelas Santi pakai kemben itu aku lagi nyapu aja. Di pura kan nggak pernah kan kayak. Lagian kan maksudnya kalau Santi lihat kayak tari-tari itu kan juga pakai baju gini. Oh, maksudnya pakai baju yang gini. Kemben ya. Pakai kemben. Santi kan hari-hari itu lebih sering pakai kemben. Okay. Oh, itu yang juga yang membuat Santi Muhammad ada yang protes gitu. Protes juga kayak kok pakai baju terbuka kan gitu. Terus tak pikir-pikir emang di Hindu ada untuk batasan aurat gitu kan. Yang protes tuh teman-teman suling atau bukan kalau orang-orangnya biasa umat gitu kan. Kayak gitu kan. Makanya terus tak pikir harusnya lo podcast pakai keman ke sini masuk angin coy. Oh gitu. Lu yang suka. Masalahnya begini. Di konten Santi terlihat sangat gini gitu, di story kok jauh gitu. Mungkin di situ maksudnya gitu. Ya udah sih. Kenapa biasa di konten nggak pernah pakai kemben gitu? Pakai kemben kok pernah. Melukat aku pakai kemben, di Bangli aku pakai kemben. Oh iya. Aku nggak ada masalah. Aku Santi ngonten di mana gitu ya. Kayak konten melukat di Tirta Empul aja kita juga pakai gitu kan. Mungkin maksudnya dia yang protes tuh kok cuma pakai keman sekalian aja bikini san gitu. Maunya. Ya kalau jadi suamiku. Oke. Ya kan? Mungkin lo harus ngonten di Kuta sekali-sekali san. Santi harus ngonten di Kuta sekali-kali gitu pakai bikini gitu biar tambah gini panas itu. Itu dah. Makanya kadang pas waktu itu Santi pernah lah ngekos pernah Santi pernah kos gitu. Terus Santi tahu nih pekerjaan dia ya mungkin ya kayak dunia malam gitu ya. Orang kamar atas, Santi kan di bawah tuh, kamar di bawah. Nah, tiap hari tuh Santi itu kan ngebanten ya. Ngebanten, ngaturin canang dan lain-lain gitu kan. Terus dia ngelihat akhirnya dia terketuk hatinya, Mbok boleh nggak pinjam kebaya, aku mau ke pura. Kerja apa sih dia temannya? Micet? Aku nggak tahu, aku nggak ngerti, aku nggak kenal kan tetangga kamar. Oh gitu, open BO lah mungkin ya. Ya aku nggak ngerti juga, sekalipun kayak gitu kan ya namanya orang kan itu proses hidupnya dia ya kan. Dia mau masa sekalipun orang kayak orang yang mabuk, orang yang kayak pekerjaan hal kayak gitu, apakah mereka nggak berhak untuk dekat sama Tuhan? Iya. Ya, akhirnya mereka dia itu pinjem baju aku, terus tak saranin waktu itu. Ya udah ke pura. Ada juga temen dari Bengkulu lihat aku ngebanten dan lain-lain, tak saranin oh ya nanti ke pura dalam bisa melukat dan lain-lain kayak gitu. Jadi Santi itu ingin setiap manusia itu bisa berhak untuk belajar dekat dengan agama, dekat dengan Tuhan tanpa sekat. Ya. Kalau ini diomongin dikit-dikit sini. Jangankan yang kayak gitu, Santi aja dibilang gila kok. Gila? Ada yang bilang gila. Ya mungkin karena tingkahnya Santi ya. Oh. Santi dibilang gila.
Karena kan story-nya lagi di pantai sendiri gitu posting gitu kan. Jadi kayak gitu. Apa yang Orang kalaupun Santi gila, kalaupun Santi nggak bener di Bali, nggak mungkin Santi bisa dapat jadi duta sahabat polisi Indonesia selama 4 tahun. Oh iya, jadi duta sahabat polisi. Itu nggak gampang loh. Terus Santi dapat jadi duta anti narkoba. Itu dari Komisi 6 DPR RI. Bisa cek di Google. Dengan karakternya Santi seperti ini. Oke. Seperti itu. Jadi Santi tuh pengen cita-citanya Santi. Ajaran Hindu itu ajaran yang luar biasa. Jadi kalau oknum-oknum, Santi membahas ini oknum ya. Cobalah setiap malam itu kalian renungkan. Sejatinya hidup ini apa sih? Untuk apa? Tujuannya apa? Ya, seperti itu. Karena kalau ngomongin masalah kasta itu udah akarnya udah terlanjur salah kaprah soalnya kan. Aku lebih setuju kalau yang dibilang sama siapa tuh Presiden Jan Cokers itu siapa namanya? Sujiwo Tejo di podcastnya Akbar. Itu gimana itu? Bisa kamu ulangi lagi? Aku pernah lihat di TikTok sih waktu itu seliweran di TikTok. Jadi menurut dia itu kalau kasta itu sebenarnya di tingkat kesadaran kita sebenarnya. Misalnya kalau sebelum tidur dan baru bangun kita mikirin manusia di bumi ini. Oh lo berarti lebih ke Brahmana kasta lo. Sebenarnya masalah rasa. Bagaimana kita membawa diri, bagaimana kita menempatkan apa yang diri. mau jalani di hidup ini atau kamu senangnya atau rasamu lebih bahagia menjalani mikirin apa gitu. Kalau otomatis mikirin kok ini manusia sekarang kok banyak fenomena bunuh diri ini, ada apa dengan umat kita ini, gimana? Dia selalu memikirkan umat, tidak memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan perutnya diri sendiri. Itu menurut Sujiwo Tejo lebih ke Brahmana. Kalau baru bangun baru tidur sampai atau baru bangun mikirin mikirin negara gitu. Atau kondisi politik dan yang lain gitu kan, stabilitas ekonomi. Satria. Berarti Satria. Kalau ya dan seterusnya gitulah gitu. Aku lupa lah. Intinya penjelasannya kurang lebih kayak gitu. Lebih ke rasa sih gitu. Gitu. Nah, untuk di sini kan sebenarnya dulu kenapa Santi itu mungkin teman-teman kenapa sih Santi itu bisa dekat sama Sulingge, suka sama kegiatan Sulingge. Santi sangat menghormati karena dalam prosesnya beliau ini kan melepaskan keduniawian ya, melepaskan kemelekatan dan lain-lain. Itu yang bikin Santi kagum ya. Terus kan Santi itu kan nggak tahu ya, maksudnya masih belum ngerti kalau Santi di agama yang dulu, kalau pemuka agama itu kan nggak yang nggak disakralkan banget gitu kan, ya biasa aja gitu sebagai penceramah, sebagai dan lain-lain gitu kan. Kalau di Hindu ini kan sangat disakralkan, sangat disucikan ya. Nah, Santi belum tahu nih, Santi masih belum tahu. Yang Santi lihat ini kan, Santi jujur cari cowok untuk rajin diajak ke pura itu susah, sulit. Di Bali sulit. Even itu di Bali ya, karena Santi itu kan suka ke pura meskipun nggak rahinan. Kalau malam Santi mekemit kayak gini-gini kan jarang ada laki-laki yang mau diajak seperti itu gitu. Ketika Santi kegiatan waktu itu masih di Jakarta. Ketika Santi Jakarta ke Bali lihat Sulingge ini Santi kagum. Santi kagum karena enak ya ratu istri sama ratu lanang gini kan kemana-mana berdua, menghabiskan waktu berdua, ngayah ke pura berdua, dan ilmunya, taksunya, energinya buat umat dan masyarakat. Jujur Santi tuh pengen punya suami Sulingge. Next kalau Santi punya suami tuh Santi pengen gitu karena Santi tuh pengen ikut terus sama suami, nggak terpisahkan gitu. Santi tuh pengen kayak ibarat kata kayak ngikut terus sama suami gitu, pengen ngabdi sama suami. Makanya kok bisa romantis ya. Santi lihatnya dari situ. Makanya Santi tuh kalau ada Sulingge lagi makein untuk sesana beliau dan lain-lain gitu kan, ratu istri makein sesana beliau, Santi foto, Santi video, karena Santi seneng lihat itu. Buat Santi tuh romantis hal kayak gitu. Terus habis itu misal one day kita nggak pernah tahu ya ini pikiran Santi ya, suatu saat Santi misal jadi Sulingge kayak gitu dengan perjalanan hidupnya Santi. Apapun ini Santi punya anak-anak, misal ada orang datang ke gereja bawa anak juga, entah anaknya beli komang, beli wayan,
apa Aji, Aldo dan lain-lain, dan anaknya Santi mereka sederet semuanya sama, nggak akan Santi bedakan, nggak akan Santi bedakan, karena menurut Santi yang Santi lihat itu atmannya, atman anak itu, dan Santi akan menghormati itu siapapun itu tanpa membedakan. Misal karena Santi berpikir bahwasanya Sulingga itu kan leader, pemimpin secara niskala dan skala. Ya, dalam arti skala kan bisa, kita kan masih berwujud manusia nih, kita masih bisa untuk memberikan petua, memberikan wejangan, memberikan nasihat gitu kan. Misal Santi jadi Sulingga di suatu tempat gitu, Santi pastikan nggak ada yang kelaparan di situ. Karena waktu itu Santi kan sering nih kegiatan sosial gitu kan. Sedih loh lihat nenek-nenek di Gianyar ini, nenek-nenek dia nggak bisa jalan, dia nggak bisa jalan, mens itu sampai ke lantai. Wih, nenek-nenek masih Nenek-nenek. Jadi kayak apa ya, dia benar-benar orang nggak mampu lah. Oke. Jadi ada juga yang beliau janda punya anak yang keterbelakangan mental. Terus ada juga misal nggak bisa beli beras dan lain-lain. Ada semua. Itu aku sampai mikir, ya Tuhan, tolong permudahkanlah kayak langkah rezeki gitu kan. Karena nggak tega loh ngeliat kayak gitu. Kita kalau kita udah jadi pemimpin itu kan pertanggungjawaban kita ke Tuhan. Pertanggungjawaban kita ke Tuhan. Sampai Santi mikir, ya Tuhan, kalau Santi suatu saat jadi Sulingga, kita nggak pernah tahu ya. Santi pastikan di tempat itu nggak ada orang kelaparan. Orang ngaturin punya beras, tak lempar lagi ke masyarakat yang membutuhkan. Ngaturin apa, mau ngaturin ini itu, tak bagikan lagi ke masyarakat dan umat. Sampai masyarakat itu bahagia, senang. Karena itu kan Sulingga cahaya Tuhan, sebagai sinar suci Tuhan. Bagaimana kesuksesan kita sebagai leader secara skala dan niskala adalah takaran umat dan masyarakat itu bahagia. Dengan mantra suci kita, dengan jenana kita, bagaimana kita bisa mengaturkan dan lain-lain. Kalau pikiran jenana masih belum bisa menerapkan Trikaya Parisuda, itu kan masih letah. Ya, masih letah. Dan itu tanggung jawab loh. Misal nggak masalah kok, misal Santi kayak datang ke suatu tempat, ada orang sakit, memberikan semangat dan lain-lain. Penting loh turun gunung itu. Beli tahu sebagai orang Bali, kasus bunuh diri tertinggi di Indonesia di mana? Di Bali. Yes. Ya. Padahal karena kerumitan begitu. Nah, padahal di Bali ini kan pusatnya gudang spiritual. Iya. Banyak tempat melukat. Nah, itu kan pasti ada sesuatu hal yang salah. Alam ini kan sedang menegur. Bagaimana kita untuk mulat sarira. Jadi nggak perlu kita menganggap, oh ini saingan saya ya ini. Oh ini kayak gini ya, apa saingannya ini. Jangan menganggap manusia itu saingan. Kalau manusia menganggap manusia lain saingan, belum bisa menerapkan Pancasrada Karma Pala. Misal Bli Erwin sama Santi kelahirannya beda, meskipun sama-sama Libra. Tos dulu. Sama-sama Libra ya? Iya, sama-sama Libra. Ya. Benar. Oh iya benar ya. Tahun lahir beda, hari lahir beda. Jelas karmanya Bli Erwin sama Santi beda. Perjalanan hidupnya beda. Oke. Kalau Santi iri sama Bli Erwin, berarti Santi sinting, Santi gila. Misal, Santi udah kegiatannya seperti ini. Santi kuliah di Magister Manajemen di Jakarta, ya. Terus ada temennya Santi yang sukses jadi dokter, ya. Terus Santi iri sama dokter temennya Santi nih, atau yang udah jadi polisi, jadi pilot. Berarti Santi sinting. Jalannya aja udah beda, jalan hidupnya. Ngapain Santi iri? Ya, kayak gitu. Jadi kalau masih ada manusia yang menganggap saingan, menganggap dan menjelekkan satu sama lain, mereka belum bisa menerapkan ajaran Pancasrada Karma Pala. Jadi Santi tegaskan lagi, tidak perlu untuk ngejat Santi yang Santi gini, Santi ini. Kalau mau Santi, oh Santi tingkahnya banyak ya, oh Santi gini ya orangnya ya gini. Protes sama Tuhan, karena beliau yang menciptakan karakternya Santi seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi nggak perlulah kita untuk hidup ini kan Tuhan menciptakan dunia ini kan seperti menciptakan taman. Ada karakter, ada yang pendiam, ada yang rame kayak Santi gini, powerful ya kan. Ada seperti Billy Erwin, counter creator plus pemikir
Ya kan, tiap hari pasti Beli Erwin mikirin, Bali ini gimana ya, Bali ini gimana. Aku lihat konten-kontennya itu tentang polemik-polemik di Bali. Ya, nanti aku usia 50 mau jadi suling gitu. Terus dulu, terus dulu dong. Kan kita nggak pernah tahu ya kan. Nanti kita bisa satu paruman. Ya, terus ya kan kayak gitu, ngerti nggak sih siapa? Tapi setelah semua ya yang gue pengen terwujud. Iya, sekarang kan Dan masih rasa penasaran selesai gitu. Iya. Biar selesai dengan diri sendiri lah. Kita masih belajar lah ibarat Nakal kata. selesai gitu. Biar nggak norak lah. Ya. Oh, Ida pernah nakal dulu. Wah, waktu Ida nakal muda dulu. Wih. Aneh kan buat saya nih. Yang gimana udah pernah itu dulu. Masalahnya kayak gitu. Jadi itulah yang kita harus bisa persiapkan dalam hidup kita kayak gitu. Jadi Santi juga terima kasih kepada Beli Erwin sudah mewakili curhatan Santi. Santi juga mohon maaf jika ada salah-salah kata. Santi nggak apa-apa, dan Santi sampaikan juga suatu saat mungkin ada calon mertua Santi yang mendengar atau calon suami Santi yang mendengar ini. Disclaimer kita dulu San. Jadi ini tidak untuk apa sebenarnya ya? Kalau bukan kalau mau mengubah sebenarnya pengen sih biar diubah itu ya. Cuman karena sudah mengakar sekali, mungkin tidak bermaksud nyerang personal ABC lah. Kita cuma murni ngomongin fenomena gitulah. Jadi tidak yang penonton yang kebetulan misalnya anak MENA atau orang berkasta dimohon agar tidak baper gitu kan. Nggak baper, Santi kan menjelaskan tadi kayak tugasnya baik sama Santi. Dan banyak juga pemuka agama yang menolong Santi. Ya mungkin ini 0,01% kita hanya berbicara oknum. Mendiskusikan fenomena yang kenapa sih begini gitu, gitu kan. Oh, di Bali itu emang begini gitu kan. Misalnya selain itulah fenomena yang aku sebut tadi itu, dalam hal ada juga cerita itu ini seorang ide bagus, seorang anak cewek jabo nih, jabo, anak cewek jabo, pacarnya anak ide bagus. Anak ide bagus ini mainlah ke rumah yang cewek ini. Kebetulan ceweknya ini baru habis otonan. Kan ada lungsuran tuh. Dagingnya tuh. Jadi ditawarin lah oleh ibu yang cewek ini. Ditawarin lah sama yang cewek ini yang otoran ini mengajang. Ditegur sama ibunya yang cewek. Wah, gak boleh itu. Nak ide bagus gak boleh kasih lungsuran gitu. Padahal anak-anaknya gak masalah itu. Ibunya yang cewek. Oh, anak ide bagus gak boleh dikasih lungsuran ini. Itu masalah makanan juga itu ada. Terus masalah makanan lagi misalnya kalau orang suci sulinge pemangku itu boleh makan lawar, tapi lawar kuir atau itik bebek. Kalau orang biasa sudra lawar babi guling, babi gitu. Nah itu kan udah ada kastanya. Makanya kalau ada orang Bali, kok makan lawar kulit? Kamu orang berkasta ya gitu. Pasti gitu. Aku nggak makan kaki 4, makan bunga. Tahu sendiri postinganku makan bunga. Setiap pagi aku makan bunga. Jadi aku bukan masalah kaki. Kalau makan bunga kasta apa berarti ya? Dewi Durga ya? Iya, titisan Dewi Durga ini. Jadi kayak gitu. Jadi gini, Santi ngontenin ini bukan untuk menyudutkan siapapun. Dan ini murni pengalaman Santi sebagai evaluasi kita semua. Bagaimana kalau kayak gini nasib umat Hindu ke depan. Kita ketahanan dalam diri, dalam arti mental seseorang itu beda-beda. Dibilang baper kayak misal Santi baperan, baper pasti. Kelemahan Santi di keluarga. Kalau ngomong bahas keluarga Santi nangis. Santi sedih akan hal itu gitu kan. Terus Santi juga buat siapapun Santi di Bali nggak ada siapa-siapa ya kan. Yang Santi juga maturakan suksma banget. Ini udah bolak-balik dari awal sampai ini Santi maturakan suksma siapapun yang baik sama Santi, yang tulus sama Santi, yang memandang Santi dari jiwanya. Santi nggak ada modal apa-apa di hidup di Bali, hanya modal modal belajar dan ngayah. Just it. Siap. Ya seperti itu. Jadi siapapun nanti, dan buat semoga suatu saat Santi tuh kenapa sih nikah itu pengen ada restu dari orang tua gitu. Santi tuh rindu sosok orang tua. Jadi suatu saat orang tuanya Santi mohon maaf masih sekarang ibu bapak
Masih, tapi kan kondisinya nggak baik-baik aja. Oh. Jadi Santi dari kecil itu udah biasa dititip-titipin gitu. Oh gitu. Oh. Jadi karena dari kecil itu kan Pisah, mohon maaf. Santi dari kecil itu orang tua kan udah divorce. Santi TK-nya itu di Kalimantan, di Sampit di Jadi keluarganya Santi, yang tante Santi itu Dayak asli. Oke. Dari Dayak asli. Jadi waktu itu kan apa ya, kalau dibilang rumit hidupnya Santi ya rumit lah. Terus habis itu dititipin sama ini gitu karena kondisi ekonomi, orang tua nggak mampu dan lain-lain gitu. Hidupnya Santi kuliah dapat beasiswa. Santi kuliah dapat beasiswa. Jadi modalnya Santi hidup itu cuma modal belajar aja. Oke. Ya, jadi buat siapapun nanti suatu saat suaminya Santi, ibu mertuanya Santi, sayangi Santi seperti anak sendiri gitu. Karena Santi rindu sosok orang tua. Dan buat besok calon suaminya Santi, perjuangkan Santi. Siap. Itu aja. Oke, Kenten beli itu Gus. Perjuangkan lah Kenten ya. Oke, terima kasih San sudah sharing ini. Tentunya bisa jadi renungan lah bagi kita Tiang dan teman-teman dan suhu-suhu di Bali kan, yang masuk akal atau yang baik bisa dipakai. Kalau emang enggak juga enggak masalah kita Iya, gitu. okay, ya. Semuanya demi kebaikan kok. Oke, siap. Terima kasih Santi ya. Semoga sukses banget buat Beli Erwin. Semoga Beli Erwin sehat selalu. Ini kita ngonten sampai malam loh. Ya, luar biasa. Ya. Oke, San. Terima kasih banyak ya. Pokoknya sehat selalu. Kalau memang ke Jakarta, semoga nanti bisa balik lagi ke Bali. Ya, karena ini masih ada undangan ke Lombok. Santi ke Lombok dulu, habis itu ada undangan di Jombang. Ada acara, ada Santi yang ngajak Santi untuk di pesantren. Di pesantren Muslim. Jadi Santi sebagai umat Hindu untuk ke pesantren, Santi ingin sebagai toleransi kita. Terus bagaimana Santi mengenalkan tentang leluhur, tentang ajaran Trikaya Pursuda yang universal kepada anak-anak santri. Terus Santi ada salah satu ke Jawa Timur juga. Baru itu Santi ke Jakarta. Siap. Oke San, pokoknya sukses terus buat Santi Dharma Chandra. Kita tutup. Om Santi.